Di video ini saya akan menjelaskan mengenai Dynamo, terutama Dynamo untuk Revit. Jadi kalau kita lihat definisi Dynamo ini sendiri, menurut Dynamo Primer adalah visual programming tool. Jadi bisa digunakan oleh programmer dan bukan programmer. Jadi scriptingnya membuat program itu secara visual. Jadi Dynamo sendiri sebetulnya bisa dipakai untuk software apa aja, tapi yang sudah ada API-nya itu Revit, Civil 3D, dan Advanced Steel. Nah ini pertanyaannya, kenapa kita pakai Dynamo di Revit? Em, jadi kalau kita lihat di Revit ini ada programming yang cukup mudah, yaitu Dynamo. Kalau misalnya saya bicara dengan user AutoCAD, itu saya sering banget dibilang, kalau AutoCAD sih kayak gini juga bisa. Walaupun ternyata yang digunakan adalah Autolisk. Jadi ya namanya programming ya, itu mau bikin apa aja bisa. Nah, buat yang pakai Revit, nggak usah sedih, karena sebetulnya di Revit juga ada programming yang cukup simpel, yaitu Dynamo for Revit ini. Jadi kalau kita lihat ini bahasa program yang text based itu bentuknya seperti ini. Ini termasuk diantaranya adalah kalau kita pakai C Sharp, VB, C++, dan lain-lain, itu ya programmingnya seperti ini. Termasuk di Revit sebetulnya kita bisa pakai bahasa program ini, yaitu nanti kita akan pakai API untuk mengakses native command-nya di Revit. Nah, kalau Dynamo sendiri itu bahasa programnya lebih simple. Jadi di sini saya punya node di sini ya. Nanti untuk menghubungkan antara dua node ini saya pakai wire. Ini yang kita sebut sebagai visual programming. Dan ini jauh lebih simple karena dia bentuknya lebih bebas ya. Jadi kalau kita ibaratkan bahasa, ini kan bahasa programming itu bahasa juga ya. Kalau ini seperti bahasa Jawa yang kromo, aturannya banyak, itu agak susah dipelajari. Dynamo ini bahasa slang. Kita mau pakai ya istilah apa aja, itu biasanya orang udah paham. Jadi eh, kapan sih kita perlu pakai Revit yang .NET ini, .NET API, atau kita pakai Dynamo yang lebih cocok itu buat kita yang mana? Jadi kalau kita lihat yang .NET API ini memang khusus buat para programmer. Jadi dia harus paham banget bahasa programnya. Dia bisa misalnya pakai C Sharp, dia harus bisa C Sharp. Buat pakai Python, dia harus bisa bahasa Python. Nanti programnya akan dihubungkan dengan Revit menggunakan API. Dynamo ini bisa dipakai juga oleh programmer tentu saja, tapi yang pasti untuk non-programmer yang tidak bisa bahasa program, ini bisa buat program sendiri yang cukup simple. Nah, jadi apa sih yang bisa dilakukan Dynamo? Penggunaan praktisnya biasanya apa? Yang paling umum adalah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Revit OOTB. OOTB ini out of the box. Jadi begitu Revit saya install, saya pakai, itu adalah Revit out of the box. Itu banyak beberapa komen yang kita pengen lakukan tapi nggak ada di Revit, kita bisa buat sendiri pakai Dynamo. Terus ada melakukan tugas berulang. Jadi kalau saya perlu melakukan hal yang sama berulang-ulang, itu kita bisa pakai Dynamo. Terus ada juga computational design, dan ini adalah base dasar dari generative design. Buat yang sudah pernah dengar generative design, ini untuk design exploration ya. Nanti mungkin kita kapan-kapan akan coba lihat juga apa itu generative design.
Saya akan kasih satu contoh bagaimana kita membuat script Dynamo. Jadi di sini kita punya beberapa meja, terus ada permintaan dari owner ini layoutnya supaya diputar. Kalau kita lihat di Revit kan muter itu dia hanya bisa di satu titik seperti ini. Jadi kalau saya putar ya 45 derajat, dia akan jadi seperti ini. Nggak bisa masing-masing diputar di senternya. Kalau misalnya saya hapus terus saya array atau saya rotate dulu baru saya array lagi, ini juga nggak bisa karena dia um, kalau penempatannya acak. Mungkin ini karena memenuhi protokol kesehatan di sini dia nggak boleh ada di buat selang-sering. Nah, caranya gimana? Kita bisa pakai Dynamo. Saya klik di sini Dynamo. Nah, di sini saya bisa buat satu program script baru. Dynamo itu tampilannya ya seperti ini. Jadi dia ada di luar Revit. Ini adalah node-nya yang bisa kita pilih. Saya akan jelaskan ini lebih lanjut di video lain ya. Yang ingin saya tekankan adalah di sini ada kategori Revit. Jadi di sini saya bisa menggunakan tools atau komen yang ada di Revit secara native melalui Dynamo. Ini yang membedakan dengan Dynamo Studio, dengan Dynamo for Civil 3D, Dynamo for Advanced Steel, dan mungkin ada yang coba di AutoCAD. Mereka nggak ada yang ini. Jadi saya bisa, misalnya saya mau pilih dulu. Saya mau pilih uh, select model elemen. Ini elemen, ini elements. Jadi kalau di pelajaran bahasa Inggris kita tahu ya, kalau ini hanya untuk milih satu objek. Ini kalau saya mau milih beberapa objek. Terus yang ingin saya lakukan selanjutnya adalah membuat uh, memodifikasinya untuk rotation. Saya akan search saja. Jadi kalau saya nggak tahu, saya tinggal tulis rotation. Ini ada beberapa komen yang ingin saya lakukan adalah set rotation. Nah ini pertama family instance yang mau di rotate yang mana. Saya akan kasih input dari sini. Terus sudutnya berapa. Ini saya akan kasih pakai number. Ini ke sini. Jadi sekarang saya coba select elemen dulu. Ini ya. Oke, sekarang dia sudah ada ID-nya. Ini adalah elemen-elemen ID. Jadi kalau saya lihat di bawahnya, ini adalah nama family-nya. Sekarang saya mau putar. Misalnya saya mau 15 derajat. Kita perhatikan di sini dia sudah diputar 15 derajat. Kalau saya mau 30, saya geser dikit supaya bisa lihat kita. Sorry. Atau kalau mau saya 45. Jadi ini program yang sangat simpel, nggak nyampe 1 menit saya udah bisa bikin script dan mudah. Kita cukup menghubungkan beberapa node dengan wire. Ini kalau misalnya saya juga mau ganti, misalnya saya pengen pakai number slider. Number slider ini juga sama sebetulnya dengan number. Saya buat 0 sampai 360 maksimalnya karena satu putaran 350. Terus stepnya 15 derajat. Jadi ini kalau saya misalnya ya mau pamer lah, saya mau lihat supaya kelihatan lebih keren, saya bisa slide seperti ini. Jadi perhatikan di sini ya, ini juga kalau saya ganti sudutnya terus 40 derajat, terus misalnya 90 derajat, 45 derajat, dan seterusnya.
Mudah-mudahan video singkat ini bisa menjawab pertanyaan apa itu Dynamo. Terutama untuk yang Revit, kenapa sih kita perlu pakai Dynamo, buat apa aja, keuntungannya apa. Saya akan coba bahas membuat beberapa skrip sederhana di video-video lain. Terima kasih.